Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuril Zahro, NIM 19040603008. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada video kali ini, saya akan mereview materi ke-12 mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk memenuhi nilai tugas ke-4. Pada pertemuan ke-12 yang lalu, materi yang dibahas adalah tentang Pancasila sebagai sistem etika, di mana pada video kali ini saya akan membahas dua topik, yaitu tentang pengertian Pancasila sebagai sistem etika dan juga tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian Pancasila sebagai sistem etika, di mana Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika juga dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Etika memiliki arti watak, sikap, adat, atau cara berpikir. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa dilakukan. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi diantaranya etika umum, yaitu untuk mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Kemudian etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Topik yang kedua adalah alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, yaitu dengan adanya Pancasila sebagai sistem etika, tidak mungkin istilah tersebut muncul begitu saja tanpa adanya suatu alasan. Pancasila sebagai sistem etika sangatlah diperlukan dalam kehidupan berpolitik untuk mengatur segala sistem penyelenggaraan negara. Alasan Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan dalam kehidupan bernegara di Indonesia dapat disimpulkan diantaranya yaitu dekadensi moral yang terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlalu dominan. Contohnya, dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Untuk yang selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila yaitu sebagai contoh korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas atau tidak, baik atau buruknya. Maka di sini Pancasila sebagai sistem etika sangat dibutuhkan untuk lebih memahami kriteria baik atau buruk. Untuk selanjutnya, yaitu kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, Pancasila sebagai etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Yang selanjutnya adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Di
ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Untuk yang terakhir, diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, yaitu sebagai contoh kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, nasib generasi yang akan datang, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan, sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi atau perusahaan yang terlibat. Demikian review materi ke-12 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.